Konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yaitu juga pembatalan parliamentary threshold. Benarkah begitu Pak Pipin? Enggak juga. Maksudnya nggak ada hubungan logis sebab akibat tuh nggak ada sebenarnya. Parliamentary threshold itu kan beda. Tujuannya sebenarnya beda. Dia untuk menyederhanakan partai politik tapi tanpa mengurangi hak atas kebebasan untuk berpolitik. Nah, jadi yang diminta oleh putusan MK yang lalu, jadi memang sudah ada yang lalu. MK minta supaya dievaluasi lagi. Jadi jangan tawar-menawar 2% deh, 3% deh, 4% deh. Jangan begitu, tapi gunakan hitung-hitungan. Ada matematikanya soalnya. Dalam ilmu pemilihan umum itu ada perhitungannya tersendiri. Bagaimana caranya kita memangkas dalam tanda kutip tapi secara lebih legal dan tidak melanggar hak berpolitik gitu. Jadi bukan konsekuensi logis ya. Saya kira kita harus paham juga Pak Yusril juga punya partai yang tidak lulus parliamentary threshold. Jadi mungkin ada konflik kepentingan ya, kita nggak tahu lah. Tapi menurut saya terlalu buru-buru dan gegabah untuk bilang bahwa berarti sekarang juga parliamentary threshold harus 0. Menurut saya mendingan dievaluasi dulu, dilihat dulu hitung-hitungannya. Tujuan kita untuk maknai demokrasi seperti apa, baru kita putuskan. Tapi dari Partai Buruh sudah katanya mengajukan lagi gugatan. Minggu ini akan masuk. Kita minta parliamentary threshold tetap 0%. Tapi kalaupun tidak 0%, kami minta parliamentary threshold jangan di nasional, tapi dapil. Karena rezim pemilu dalam keputusan MK di presidensial threshold maupun yang pernah kami lakukan itu ada rezim dapil. Oleh karena itu parliamentary threshold harus didapil. Katakanlah Partai Buruh kuat di basis-basis kota industri, cuma 5 dapil. Nah maka tetap lolos sepanjang di dalam satu dapil itu lolos parliamentary thresholdnya. Itu lebih fair. Karena kalau secara nasional mengejar misal 4%, 2%, 3%, kami yang nggak punya konstituen di basis-basis di luar kota industri akan kesulitan, nggak ada kesetaraan. Partai-partai tua seperti Golkar, P3, bahkan nggak lolos kan P3 maupun PDIP diuntungkan. Oleh karena itu partai-partai non-parlemen minta kesetaraan. Dan kami yakin menang bahwa parliamentary threshold kalaupun ya tidak 0%, maka dia harus per dapil. Sehingga berapapun nanti kita lolos di dapil, masuk di parlemen. Baru nanti fraksi, nanti nggak tahu Komisi 2 bagaimana. Kalau kurang ya membentuk fraksi. Dalam satu apa itu persyaratan fraksi itu berapa misal Partai Buruh cuma 5, partai lain cuma 4, syarat fraksi 10, ya kita cari satu lagi gabung satu fraksi. Tapi intinya jangan 4% lah ya, jangan seperti sekarang. Jangan 4% dan tidak nasional. Tapi kalaulah ada di dapil. Kalau parliamentary threshold sampai berkurang dari 4% atau bahkan sampai 0, Golkar setuju atau tidak Bang Nurdin? Ini bukan soal setuju tidak setuju. Ya, Partai Golkar, Ketua Umum Partai sekarang Pak Bahlil itu sangat concern ya, bagaimana memperkuat rakyat, bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu Ketua Partai Golkar sekarang sedang membentuk tim ya untuk melakukan pengkajian sekaligus evaluasi, sehingga kemudian kita akan merumuskan sistem apa yang cocok sekarang. Kita sudah berbagi pengalaman ya, pernah terbuka tertutup, kemudian sekarang full terbuka. Nah itu akan dikaji oleh Partai Golkar dulu. Nah setelah sistemnya baru kita akan berbicara tentang apakah perlu parliamentary threshold atau tidak perlu. Gitu. Tapi kalau Bang Nurdin sebagai anggota DPR politikus lawas ini, kalau sampai tidak ada parliamentary threshold, apakah betul seperti kata Bang Sukmi Dasko ini akan mengganggu kerja DPR? Kalau idealisme saya tidak cocok dengan terbuka. Itu pemilu tertutup. Kenapa? Pemilu sekarang ini, karena saya anggota DPR 97. 97, 99, 2004. Ketika itu masih normal kita di dalam hal melakukan sosialisasi, kampanye partai, jual program. Pemilu 2024 kemarin itu brutal. Kita bukan jual program, jual diri. Nah sistem ini itu kan menghadirkan bisa merusak moral bangsa karena praktisme luar biasa. Itu. Mulai dari kepala desa, ketua RT, RW, pemilik sendiri. Apakah kita biarkan ini? Di suatu saat moral bangsa akan rusak dengan sistem ini. Dan menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Karena ini masih wacana, saya ingin tanya ke Bang Rifki, tapi bukan dari kacamata Ketua Komisi 2 ya. Dari kacamata Ketua DPP Nasdem. Dengan adanya parliamentary threshold yang katanya juga mau dihapuskan. Bagaimana sikap dari Partai Nasdem? Nasdem malah meminta meningkatkan parliamentary threshold. Dan parliamentary threshold itu bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kenapa? Tadi saya sudah menyitir satu teori institusionalisasi partai politik. Ada buku terkenal banget, buku klasik, ditulis oleh Robert Dahl. Judulnya The History of Democracy. Institusionalisasi partai politik itu menunjukkan bahwa partai politik itu mapan
Orang boleh saja membentuk atau membuat partai politik, tetapi derajat institusionalisasi itulah yang menentukan apakah partai politik ini bercelas atau tidak. Salah satu alat ukurnya apa? Dia punya akar dan struktur yang kuat. Dia punya tawaran ideologi yang jelas. Dan karena itu pemilu menjadi alat ukur seluruh indikator institusionalisasi ini. Kalau dia bisa ikut dari pemilu ke pemilu suaranya bagus, bahkan cenderung meningkat, itu artinya partai politik itu berhasil memanage dirinya menjadi terinstitusionalisasi, Zilvia. Parliamentary threshold itu memaksa kita semua yang menjadi bagian dari partai politik di Republik Indonesia ini untuk menginstitusionalisasikan diri. Bukan hanya pada tingkat nasional, tapi juga seluruh level dimanapun. Mohon maaf, kalau kita bicara partai politik, ya tentu tidak semua partai politik memiliki kekuatan suara di semua dapil. Di DPR RI itu ada 80 dapil dulu tahun 2019 ya. Sekarang mungkin nambah ya, karena kemudian ada beberapa provinsi baru. Apakah Nasdem juga kuat di 80? Enggak. Enggak juga. Tetapi kemudian kita dipaksa untuk bisa memenuhi minimal 4%. Karena itu kita bekerja keras selama 5 tahun agar terinstitusionalisasi. Dan itu saya kira penting dalam konteks mendewasakan partai politik terlepas dari bagaimana nanti kerja di parlemen. Yang memang jauh lebih mudah kalau partai-partai politik ini kuat. Partai-partai politik ini mapan. Punya dasar ideologi dan struktur yang sangat kuat. Kalau bukan 4% berarti berapa Bang Rifki? Kita minta minimal 5%. Minimal 5%. Oke, ini akan menjadi debat kita berikutnya. Ya, terima kasih abang-abang, Mbak Bibip juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, penghapusan ambang batas pencalonan presiden adalah kemenangan bagi demokrasi. Namun, aturan main yang baru juga perlu dibuat. Jangan sampai tarung bebas lewat segala cara yang justru merusak demokrasi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di kontroversi selanjutnya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.